Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, waktu subuh adalah waktu yang amat sangat istimewa bagi umat muslim, karena di waktu inilah terjadi pergantian dari malam menuju pagi hari, dari gelap menuju terang. Waktu subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat At-Takwir ayat 18 yang artinya, dan demi subuh apabila telah menyingsing. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Quran surat Al-Falaq ayat 1. Ketika kita sering bangun saat pagi dan mendengarkan azan subuh, maka tentu kita akan mendengar sebuah kalimat yang berbunyi as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur. Yang mana kalimat tersebut tidak terdapat pada azan-azan di waktu sholat yang lain. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan sebuah tanda kasih sayang kepada hambanya, di mana pada waktu tersebut kita diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Waktu subuh sendiri sebetulnya memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Yang pertama, disaksikan oleh para malaikat. Waktu subuh adalah waktu yang sangat istimewa bagi umat Islam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Kadang bagi kaum mukmin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh, lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, maka baginya akan menjadi jalan masuk ke surga. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat berdain, yaitu sholat subuh dan asar, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibandingkan sholat wajib lainnya, terkadang malah menjadi sholat yang terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka. Seperti yang disampaikan dalam hadis berikut ini,
sekali-kali tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit di ufuk timur. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Kemudian keutamaan yang keempat berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari-hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Lalu yang kelima, mendapatkan pahala seperti sholat satu malam. Bagi siapa saja yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala, seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, waktu subuh ini akan mendatangkan keberkahan. Ini adalah salah satu keutamaan sholat subuh, di mana dapat mendatangkan keberkahan bagi yang menjalankannya. Pasalnya sholat subuh merupakan salah satu aktivitas pagi hari yang Rasulullah doakan secara khusus. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu sebaiknya umat Islam tidak menyia-nyiakan waktu sholat subuh. Lalu yang ketujuh, akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Tidak hanya itu saja, masih banyak keutamaan sholat subuh yang lain, di antaranya bahwa kita akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hal ini karena umat Islam telah melewati gelapnya berjalan di waktu subuh ketika menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Dalam hadis menyebutkan bahwa dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kedelapan, terhindar dari sifat munafik. Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bahwa tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya, kendati dengan merangkak. Sungguh, aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat sholat, kemudian aku mengambil bara api dan membakar rumah orang yang tidak keluar melaksanakan sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Hadis ini juga merupakan sebuah peringatan atau teguran untuk para muslim agar senantiasa menjaga sholat mereka, terutama sholat subuh yang seringkali terlewatkan karena tidur. Lalu yang kesembilan, akan berpeluang meraih pahala haji atau umrah jika berzikir hingga terbitnya matahari. Jika seorang umat muslim menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kemudian mereka berzikir usai sholat hingga terbitnya matahari, maka akan mendapatkan pahala haji atau umrah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang ke-10, memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Para jemaah sholat subuh juga akan memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh, ibadah yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Mengenai hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis, 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-11, kemenangan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala
saat hari kiamat kelak. Dengan sholat subuh maka akan mendapatkan kemenangan dengan melihat Allah ketika nanti hari kiamat. Tentunya hal ini adalah ganjaran atau pahala terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan di malam purnama itu. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak terhalangi melihatnya. Bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa keutamaan dan keistimewaan waktu subuh dengan sholat subuhnya yang sangat luar biasa. Mari kita semua memelihara ibadah sholat wajib kita agar kita semua terhindar dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.